ditinggal pelatih di pertengahan musim itu dengan masih banyak pertandingan dan ditambah dengan pelatih baru kita ini masih minim pengalaman meskipun dia legenda. Ini kan maksud gue sih ini siasat apa dari presiden? Jadi kadang tuh klub harus memberikan kepercayaan lebih ke pelatihnya. Karena gue yakin Mourinho udah punya rencana, cuma ya memang itu tadi lu bilang ada FP, ada pemain cedera, ya kan? Dan itu hal-hal yang nggak bisa ditebak dari mana-mana. Opini football, tempat tifosi pada ngobrol, membahas sepak bola. Ayo kita bahas Serie A dan juga sepak bola dunia. Tutti voi pezzo di merda. Oh oh kafe ngopi ya lagunya gitu. Aransemennya beda. Berubah. Karena ternyata ada penonton kita yang nungguin aransemen yang beda ya, Pak. Iya. Saat dijajung deh gue lihat nama akunnya. Orang Malang pasti. Orang Malang udah Sam soalnya dibalik ya. Sama balik Mas. Jadi ya, sampai video opening kita belum ada, kita akan selalu mengeluarkan aransemen yang terbaru dari Bintang dan Bang Bara deh. Sampai semua genre musik di dunia habis. Iya. Dangdut belum. Masih banyak. Country belum ya. Country. Bisa keluar. Nah, mungkin kita opening dulu ya. Yoi, siap. Welcome Trimosi. Sama dong. Halo Trimosi. Welcome to Pinball, Opini Football, channel terbaik di Indonesia yang bahas Serie A karena yang lain belum ada. Kali ini gue bersama Bang Bara, Bintang dan Bang Wai nih. Roma. Yang baru saja kehilangan ini ya, induk Allenatore ya. Allenatore. Nanti kita akan bahas nih. Dan sebelum kita mulai episode kali ini, gue mau ingetin kalian dulu untuk subscribe dan nyalain loncengnya. Karena subscriber kita gue lihat-lihat udah agak seret nih naiknya. Dari kemarin growth-nya dikit lah. Makanya bagi kalian yang suka sama channel ini, suka nonton Serie A dan ingin kita bahas Serie A terus, jangan lupa tuh share dan sebarin ke teman-teman kalian juga. Biar kita tetap lanjut dan makin berkembang. Sip. Nah, hari ini kita akan bahas ini ya, prediksi Giornata 21. Nah, Betul. Di Giornata ini nggak banyak pertandingan, cuma ada 6 pertandingan karena Yang kita bahas. ya nggak Oh, 6 total. pertandingan. Kira 6 tim yang bertanding. Iya, karena ada Supercoppa nih. Tim Inter, Napoli, Fiorentina, Lazio. sama Lazio itu nggak main, otomatis lawan juga nggak main dong. Jadi cuma ada 12 tim yang bertanding di week ini. Nah, kemarin juga ada yang komen kalau Supercoppa itu ternyata kalau di semifinalnya itu nggak ada extra time. Ya. Jadi jadi gue mau koreksi dulu tadi. Kemarin ada thank you banget ada yang koreksi kita ya. Jadi memang langsung penalti, nggak ada extra time. Gue nggak tahu deh kalau di final gue belum baca lagi. Kayaknya mungkin juga langsung penalti ya, karena untuk yang meminimalisir inilah ya. Maksudnya kan udah banyak pertandingan lebih banyak. Jadi waktunya mungkin sedikit dikurangin. Thank you Mas Yapo itu yang koreksi ya. Jadi teman-teman kalau misalnya ada yang salah ngomong lagi, boleh kalian koreksi lagi ke depannya. Sip. Jadi langsung aja kita bahas pertandingan pertama. Ini ada Lecce melawan Juventus yang kemarin kan kita belum bahas ya. Kalau Juventus menang sama Sassuolo 3-0. Nah, itu impresif sih menurut gua. Vlahovic lagi on fire banget. Lagi on fire. Dan nggak tahu deh, pokoknya kemarin kalah 4-2, terakhir menang gede lawan Sassuolo gue juga lupa. Dan ini kemenangan ke pertama ya? Yang melawan Sassuolo. Enggak, maksudnya dengan skor margin dari 1. Di Serie A. Iya, soalnya di awal musim gue inget menang 3-0. Nah, ini di awal musim paruh kedua menang 3-0 lagi nih. Betul. Nah, komentar lu gimana Tang melihat pertandingan kemarin? Komentar gue, mungkin sebelum ke situ gue mau ini ya menanggapi salah satu komentar yang kemarin cukup asik.
Katanya baju Juventus Oh, gua jersey. itu Iya. aja. Iya. Ini gue udah beli kok baju baru. Ini baju baru nih. Dan kenapa kok bukan baju Juventus? Gue beli ini spesial untuk Pinsport nih. Untuk pinball. Untuk pinball. Kayak jersey Juve juga sebenarnya. Nah itu dia. Belang-belangnya sama. Hanya fans Juventus sejati yang mengetahui makna di balik ini. Anjay. Tinggal lu spidolin aja tuh Jeep. Jeep. Sama Awal Adidasnya. yang tinggi ya. Yoi. Di sini. Awal-awal Juve pink emang. Di itu labelnya dimasukin dulu ke dalam nih. Kan baru masih kelihatan. Nah, pertama mungkin dari Sassuolo lawan Juventus lawan Sassuolo kemarin ya. Mungkin kalau buat gue pribadi ini nggak jauh dari prediksi gue ya bahwa Juventus menang lebih dari 1 gol. Memang 3-0-nya bikin gue kaget juga sih kok bisa sampai 3-0. Tapi balik lagi karena kalau kita membahas kejadian di awal musim kemarin di mana Juventus dipermalukan Sassuolo, Juventus berhasil bangkit dari situ gitu. Sementara Sassuolo meskipun bermain cukup baik memang di awal-awal musim, tapi konsistensinya dipertanyakan dan mulai menurun menjelang paruh musim kemarin kan. Dan itulah yang membuat gue memprediksi Juventus bisa lebih dominan dan lebih baik melawan Sassuolo. Dan di pertandingan kemarin Juventus menang 3-0 itu babak pertama Sassuolo masih memberikan perlawanan yang baik. Cuma memang ketika sudah memasuki babak kedua, balik lagi seperti melawan Frosinone kemarin yang mereka terkesan kehilangan semangat gitu. Dan Juventus bisa mengeksploitasi itu semua sih. Dan oke, sekarang gue mau lanjut ke pertandingan melawan Lecce. Ini langsung bahas aja ya. Boleh. Langsung bahas Lecce aja ya. Kalau gue melihat di sini, meskipun Juventus bermain tandang, tapi akan memperoleh hasil yang positif. Karena kalau kita lihat Lecce itu adalah salah satu tim dengan disiplin yang kurang baik di Serie A musim ini. Jadi mereka itu terkenal sering memberikan pelanggaran di daerah-daerah berbahaya. Dan kita juga tahu nih Juventus sebagai tim yang agak-agak kontroversial kan. Jadi kadang sering mendapatkan keuntungan di tempat-tempat yang berbahaya gitu. Ya mungkin dari penalti kah atau dari tendangan bebas kah gitu. Dan harusnya melawan Lecce, Juventus bisa mendapatkan beberapa set piece atau mungkin penalti. Kalau sampai dapat gue nggak heran gitu ya. Dan untuk kekuatan dari Lecce yang harus diwaspadai itu adalah kemampuan dia merebut bola dan juga kemampuan dia transisi ketika kehilangan bola. Jadi Lecce banyak yang analisis bahwa ketika dia kehilangan bola, dia berhasil meletakkan pemain-pemainnya di posisi yang tepat. Dan ini juga seharusnya tidak terlalu bermasalah buat Juventus karena memang Juventus bukan tim yang terlalu mengandalkan serangan balik di musim ini. Mereka lebih senang bermain dengan perlahan, mencari ruang-ruang kosong di pertahanan lawan melalui serangan dari sayap maupun terkadang dari tengah. Jadi harusnya Juventus tetap bisa dominan di sini. Oke. Nah kalau gue nanya Bang Wai ini kan kalau gue nggak salah ingat ya Lecce itu di awal-awal musim sempat unbeaten tuh. Unbeaten dan trennya lagi bagus lah. Dan seingat gue juga yang menghentikan rekor baiknya itu bukan Roma tapi Juventus. Waktu itu langsung kalah 1-0. Nah menurut tuh apakah Lecce mungkin ada motivasi untuk balik lagi ke tren positifnya nih karena waktu itu kan dikalahin Juve, maksudnya dia ada misi balas dendam kah nih soalnya lainnya di kandang Lecce juga. Dan menurut tuh ada peluang nggak Lecce untuk bisa mencuri poin seenggaknya gitu? Kalau dikatakan peluang itu ya meskipun ada tapi kecil kali ya. Karena kita tahu beberapa pemain cedera termasuk yang pemain andalan Sansone, Lamek Banda juga sedang ini ya internasional banyak ya mereka ada ya. Afrikanya lumayan banyak. Ya mungkin di sini kita bisa melihat dari sosok kiper Lecce mungkin ya. Karena kan Falcone salah satu kiper dengan penyelamatan terbanyak selain Sommer dan Di Gregorio di Serie A. Ya mungkin tinggal faktor luck saja sih kalau misalnya Lecce bisa mencuri kemenangan dan mencuri poin lah. Meskipun bermain di kandang. Tapi tetap Juventus lebih akan menang. Oke. Nah kalau Bang Bara nih Lecce juga tim yang hampir ngalahin Milan nih. Kemarin kan sayang golnya dianulir ya. Siapa gue lupa namanya, pokoknya dia yang tendangan jarak jauh tuh dianulir. Nah melihat Lecce yang punya potensi long shootnya lumayan oke, apakah akan menyulitkan Juventus besok? Kalau gue bilang enggak sih, bahkan Milan pun atau bahkan Inter kalau ketemu Juve sekarang nih misalnya weekend besok itu dalam posisi yang sangat sulit. Jadi kayak Juve tuh lagi di mode beast nih, lagi di mode yang mengerikan nih memang.
udah dia dari awal selisih golnya mungkin cuma tipis-tipis, tapi sekarang dia berhasil tambah margin terus kalau ngegolin, terus ya permainannya juga semakin padu. Gue rasa siapapun tim yang lawan Juve akan sangat sulit, dan Lecce akan lebih dari sekedar faktor teknis dan di lapangan dan juga keberuntungan tetap aja sih. Cuma gue menyayangkan memang Lecce itu dimana gue juga suka si Kristovic ya strikernya. Yes. Makanya gue pasang di Liga Fantasi kan. Nggak perlu ganti tapi. Karena mau mendem dia udah. Gitu Tapi jadinya. golnya bagus sih dia 4 gol. Iya, dan semua pemain Juve juga on fire gantian sih. Iya. Kecuali Moiskean. Lu kayaknya benci banget Enggak kesian gua striker tapi enggak ada gol. Iya sih. Ya, dan menurut gue sih emang Juventus kemungkinan akan besar dengan menang lagi dengan margin 2 gol nih kali ini. Bisa jadi. Karena nih Vlahovic lagi gue lihat yang ngeri banget. Betul. Kemarin Betul. 2 gol ya, satu dari Free kick. free kick ya satu, Free terus kick. luar kotak penalti satu, dan satu lagi free kicknya hampir gol juga, betul. yang kedua. Betul, meskipun komentatornya tuh pas pertandingan berkali-kali bilang bahwa kipernya siapa yang main kemarin ya? Kemarin lawan apa sih itu? Sassuolo. Sassuolo, bukan Konsili ya? Apa Konsili? Konsili deh kayaknya. Konsili ya? Iya. Iya kayaknya ya. Nah, komentatornya tuh berkali-kali bilang bahwa Konsili tuh harusnya melakukan usaha yang lebih lagi loh daripada itu. Tapi kalau gue lihat, to be fair, tendangannya bagus, tendangannya keras ya. Jadi nggak bisa sederhana lu bilang kipernya harus lebih bagus daripada itu, karena nggak mudah coy untuk bisa nangkep. Kemarin Sesni main. Enggak, Sassuolo. Iya, maksud gue kayak ya oke lah, mungkin komentatornya ex profesional juga, tapi kan kayak nggak segampang itu lah. Jadi tetap gol yang bagus dan layak buat Vlahovic. Kalau kata Anggi Marito, tak segampang itu. Segampang itu. Iya, Kalau ada yang komen diadu lagi sama Rangga enggak? Tutup mata ya. ya kalau gua sih prediksi akan skor 0-2 untuk menang Juve. Lu berapa, Kang? Gue sepakat, gue 2-0 minimal. Dan gue mau nambahin, mungkin benar tadi kata Bang Wai bahwa pemain terbaik dia Banda itu malah nggak bisa main kan. Satu, dan juga ini yang tadi gue belum sempat sampaikan adalah bahwa Lecce juga terkenal buruk dalam pertahanan aerial dan juga set piece, yang mana itu Juventus justru kuat. Jadi Ada Kostic, ada Sundulan. ada banyak sekali. Dan ini bisa menjadi poin yang bisa diambil Juve. Oke, tadi gue 2-0 minimal. Lu berapa, Moy? Oke, kalau gua 0-3 untuk 3. Menang 3-0 lagi nih. Mau berapa? 1-3. 3. Kristovic 1. Masih Iya. Ya oke, gua sih prediksi memang akan menang 2 gol, lebih dari 2. Paling enggak 2 gol lah, karena ya striker juga lagi bagus. Kalau misalnya Vlahovic lagi enggak, Milik juga oke, kemarin main di Copa. Terus satu lagi Yildiz yang kita Yildiz ada minta bahas tuh. Bahkan di pertandingan kemarin dia kayak dimatiin banget loh sama lawan. Kayak diincer banget tuh untuk Karena dimatiin. sebelumnya dia yang on fire. Iya. Iya, makanya si Vlahovic kemarin, maksudnya Yildiz apa sih, kayak berat ke Yildiz, jadi Vlahovicnya mungkin agak lebih luang ya. Dan Yildiz juga makanya cepat diganti kan di babak kedua Iya, langsung. bener. Nah, mungkin satu aja yang kurang ya si Moiskean doang ya. Itu sih, aduh. Tapi lagi cedera juga kan? Iya, kayaknya lagi nggak. Iya, dan katanya lagi ditawarin ke Milan tuh. Kalau Milan mau gak tuh? Mendingan Niang lagi dan Niang masuk ke Genoa apa ke Cagliari gitu kayaknya sih. Iya, masih ada ya. Enggak lagi mau balik ke Serie A lagi. Oke. Jadi kita sepakat Juventus akan bisa menang di pertandingan kali ini ya. Oke, next kita geser ke pertandingan Udinese melawan Milan. Nah, ini juga menarik karena Udinese meraih kemenangan pertamanya musim ini melawan Milan. Dia baru menang 2 kali, satu lawan Milan, satu lagi gue lupa bukan bolonya, pokoknya apalah, gue lupa juga. Tapi ini akankah jadi misi balas dendam untuk Milan nih? Karena golnya juga menang dari penalti, dan ya Milan sebenarnya menguasai pertandingan banget waktu itu, banyak banget serangan. Menurut lu gimana Bang Bara melawan Udinese, dan sekarang Milan juga formnya cukup baik nih? Ya kalau Milanisti ya gimana Pioli aja. Kalau misalnya dia ya tetap sih kunci atau ramuannya adalah kalau Pioli aneh-aneh menginstruksikan pemainnya itu bisa menjadi bumerang sih buat Milannya. Tapi sementara kalau dia tetap pasang Milan dengan orang di posisinya masing-masing dengan skema yang udah dirancang juga sesuai dengan karakteristik masing-masing, gue yakin sih Milan bisa menang karena Udinese juga formnya juga lumayan jelek ya. Kemarin juga walaupun bisa seri sama Fiorentina tapi dia dikurung habis lah istilahnya. Jadi asalkan si
Okafor juga udah mulai bisa menjadi super sub lah kalau misalnya dia menggantikan Leao. Terus juga Giroud juga lagi on fire. Semua gelandang juga lagi perform. Adli juga, RLC, bahkan Musa yang kemarin dimasukin juga mainnya bagus. Gue sih optimis. Tinggal kuncinya balik lagi tetap ke Pioli sih. Kalau dia dengan skema yang sudah biasa dijalankan, Milan akan menang. Mungkin main standar aja, maksudnya nggak usah yang macam-macam. Pioli dengan game plan yang kemarin mungkin ya satu lawan Roma kan itu berjalan dengan cukup baik. Iya. Dan salah satu penampilan Milan yang cukup bagus Kemarin ya. lawan Roma Betul. di musim ini. Bahkan gue baca-baca katanya kemungkinan masang 4 back ya. Lawan Roma 4 juga kan lawan Roma. Iya, emang awalnya kan memang standarnya 4 kan. 3 itu kan ketika ngide aja Pioli. Iya, oke. Kalau Bang Wai nih, kemarin kan tim andalan lu habis dikalahin sama Milan yang cukup baik tadi kan Bang Bara bilang mainnya. Apakah ada chance untuk Udinese melakukan meraih kemenangan lagi nih? Ini kan mainnya di kandang. Terus kemarin juga Lorenzo Luka sebenarnya lagi banyak buang-buang peluang ketika lawan Fiorentina. Apakah Udinese punya peluang untuk menang lawan Milan lagi? Mungkin agak sedikit termotivasi mungkin Indonesia ya, karena bisa menahan imbang Fiorentina di kandang Fiorentina mungkin ya. Iya, kemarin. Dan mereka juga masih berada di zona degradasi, masih belum aman. Di peringkat 16 kalau nggak salah, 16, dan hanya satu orang mungkin pemain inti dia yang cedera, Jared Deulofeu, dan masih tetap mengandalkan Florian Thauvin dan Lorenzo Luka. Menurut gue sih bakal berjalan sengit ya, meskipun Milan sudah mulai on track lagi nih. Pasca kemenangan melawan Roma mungkin motivasinya lebih tinggi lagi, dimana kemarin duet Gabbia sama Jair juga bermain bagus ketika melawan Roma. Ya mungkin Milan bisa mencuri kemenangan ya, mungkin ya. Dan prediksi gue sih 1-2 mungkin untuk Milan. 1-2 menang tipis ya. Menang tipis. Masuk akal sih. Nah, Tang, ini kan kemarin ternyata Bolonya kemenangan keduanya itu ketika melawan Bolonya. Nah, yang tim yang mungkin saat ya sebelum paruh kedua tuh cukup bagus, memang sekarang agak turun nih. Nah, bisakah Udinese melanjutkan memberi kejutan lagi nih? Gue nggak yakin ya, karena kelemahan Udinese itu terlalu banyak di musim ini. Dan memang dalam beberapa musim terakhir Udinese itu salah satu tim yang dulunya rutin di 10 besar dan bahkan udah menyentuh Liga zona Champions, tapi makin kesini makin nggak karuan. Kayak sebenarnya nggak tahu kenapa. Kalau dilihat dari komposisi pemain karena lumayan, ya kan. Maksudnya bukan pemain ecek-ecek juga. Di situ masih ada kayak Samardzic, masih ada Pereira. Iya. Deulofeu ya, tapi cedera. Dan kelemahan mereka itu salah satunya kan nggak bisa posesi. Jadi mereka possessionnya selalu rendah, gampang juga dieksploitasi. Dan juga dari skema permainan Udinese itu sekarang senangnya main-main bola jauh. Senangnya main dari sayap, crossing banyak. Dan itu adalah indikasi dari sebuah tim yang mungkin tapi kayak tidak percaya dengan dirinya gitu. Kayak mereka memasang mentalitas gua di bawah tim lawan, kurang lebih kan kayak gitu ya sebenarnya. Jadi kalau kita lihat Milan juga secara posesi kuat, itu sangat bisa dimanfaatkan oleh Milan harusnya di pertandingan ini. Dan melihat dari track record Udinese yang nggak baik, dan Milan yang meskipun Pioli suka aneh-aneh tapi belakangan udah lumayan bagus, dan memang suka nggak suka Milan ada di posisi 3 gitu. Jadi Milan akan tetap menang dengan minimal 2-1. 2-1 juga. Tapi gua nggak yakinnya bisa clean sheet karena Milan defense-nya juga masih dipertanyakan ya. Setuju. Dan tadi kayak yang gue bilang bahwa Udinese punya Samardzic dan Pereira yang mereka rutin menciptakan peluang untuk Udinese. Sayang nggak terlalu sering bisa dikonversi aja. Di itu sih. Iya. Lu juga 2-1. Kalau gue mungkin sedikit nambahin. Mungkin ini kan misalnya Milan kadang-kadang lagi bagus-bagus tiba-tiba turun nih. Nah mungkin ini bisa jadi salah satu momennya nih karena gue lihat Udinese ya seperti yang lo bilang jarang punya ball possession, dan biasanya lawan tim-tim gede dia pasti akan nunggu terus. Betul. Jadi Milan gue rasa akan sulit mencetak gol kalau misalnya si Pioli itu nggak punya plan A, plan B, plan C ketika di pertandingan ya. Takutnya misalnya Udinese bermain seperti ini dengan udah mengantisipasi serangan Milan yang ketika lawan Roma kemarin atau ketika pertandingan sebelumnya yang cukup oke. Nah ketika kan lu bilang Pioli ini reaksi dalam pertandingan cukup kurang lah ya. Kalau masih seperti itu gue kira akan sulitan cetak gol nih. Dan Udinese tuh memang gol-golnya dari counter attack, dan yang gue inget beberapa pertandingan kalau nggak salah lawan Bolonya tuh dia
long shot dari jauh dari yang keluarnya cukup bagus tuh. Ada nama pemain Payero itu first time-nya Mitsubishi juga. Iya. Pajero itu. Tadi tulisannya Pajero sih. Iya Pajero tulisannya Pajero. Pajero kan. Pajero tulisannya Pajero. Iya itu mungkin bisa jadi curi gol dari dia sih, dari kalau skema bola muntah terus dia first time shoot dia bisa banget itu cukup oke. Jadi prediksi gue sih 1-1. Tadi prediksi lu berapa? Belum. Belum. Jadi dengan Milan pasti nggak clean sheet, sepakat. Udinese merepotkan Milan, iya. Gue rasa skornya sih 3-2 untuk Milan. 3-2. Jadi masih pertahanan Milan dengan back-back yang masih banyak yang absen masih cukup kurang lah ya maksudnya untuk melawan Udinese gitu ya. Walaupun mainnya nanti mungkin prediksi gue bakalan bagus, tapi tetap tahu-tahu ngegolin aja Udinese. Ngegolin aja gitu. Dan bisa jadi lah penalti lagi juga gitu. Kayak waktu pertandingan sebelumnya kan. Ya udah mungkin kita aus nih, minum dulu kali ya sebelum kita bahas. Boleh. Soalnya habis ini agak panjang nih, gue pengen nanya ke Bang Wei masalah Roma nih. Aduh. Minum dulu deh Bang. Wah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Biasa kita sama warung, minuman banyak, air putih aja udah pada saat dah. Ini gambar apa sih Bang? Kita game. Kit again. Asik kali minum ya? Minum. Apa? Kata-kata dah, 2000 pertama siapa? Muhammad apa Oh, beda nih? ya. Oh, Laras. thank you Bang ya. Oh, gorengan. Kalian. Wah, jadi mati bro. Ini gimmicknya di luar malah. Nah, sekarang kita geser ke pertandingan ini. Kayaknya pertandingan pertama justru nih di Giorta ini nih. Kayaknya Ya, di awal kayaknya mainnya awal pertama. di 21 jam 12.00 Jam 12.00. 0-0 pokoknya lah. Ini adalah Roma melawan Hellas Verona. Nah, sebelum kita bahas pertandingannya, gue mungkin nanya dulu nih masalah Jose Mourinho yang kemarin akhirnya gue nggak tahu dipecat atau mengundurkan diri sih. Dipecat. Ya Dipecat ya? Ya secara mendadak dipecat. Dan dia juga dapat kompensasi yang lumayan tuh. Pokoknya dia, gue lihat ininya deh, historinya itu dia adalah disebut Mister Kompensasi karena ketika di Chelsea dia dapat kompensasi 18 juta kalau nggak salah. Bikin bangkrut BPJS. Terus di Real Madrid, terus pindah lagi ke Chelsea yang kedua kali, di MU dan Tottenham dia dapat kompensasi terus tuh karena dia dipecat sebelum masa jabatannya habis kan. Nah yang nggak dipecat cuma di Inter doang karena dia udah diangkut duluan sama si Madrid kan. Ya kontrak udah habis juga sih waktu itu. Mungkin itu strategi finansialnya. Iya, soalnya dia di musim ketiga biasanya selalu menurun dan dipecat ujung-ujungnya. Nah, menurut Bang Wai, ini kan kemarin kita udah kasih komentar masing-masing di pendapat kita. Menurut lu layak nggak sebenarnya si Mourinho dipecat? Kalau mungkin dari permainan yang sudah sangat monoton, terus dari ya banyak komplikatif lah. Mourinho ini di musim ini tuh menangani Roma itu sangat komplikatif, banyak problem dari pemain badai cedera, lalu FFP sampai kita tidak bisa membeli pemain yang sesuai kebutuhan pelatih, ditambah jadwal padat dan di menjelang akhir-akhir putaran pertama itu Roma justru menghadapi big match yang sangat penting dan di laga-laga krusial itu Roma hanya mendapatkan 1 kali kemenangan dan 2 kali seri. Hanya menang melawan Napoli dan serinya menghadapi Fiorentina dan Atalanta. Menang juga di Coppa lawan Cremonese doang ya. Iya, Gitu ya. kayak selebihnya kalah. Dan puncaknya ya ketika derby kemarin kita kalah, ditambah lagi ketika melawan Milan ya. Jadi kalau menurut gue sih seharusnya itu bagi seorang pelatih yang menghasilkan trofi perdana untuk klub Eropa ya. di Eropa dan juga pelatih pertama yang memutus puasa gelar Roma selama 15 tahun itu. Terakhir 2007-2008 Coppa Italia. Iya, selama 15 tahun itu nggak seharusnya di pertengahan musim Setuju, dipecat. gua itu juga setuju banget gua. Karena dengan dipecat, oke, Mourinho dipecat oleh presiden klub. Akan tetapi ketika dia dipecat di hari terakhir meninggalkan AS Roma, dia mendapatkan sambutan yang meriah dari fans. Iya. Sampai haru lah, Mourinho terharu, bahkan dia memposting di Instagramnya dengan kata-kata yang sangat menyentuh, darah, keringat, air mata, cinta, kekuatan, abadi, sukses Roma. Karena ya memang meskipun Mourinho udah nggak di Roma, tetapi dia tetap di hati Romanisti. Karena biar bagaimanapun dia bisa gue katakan ya pelatih yang bikin semangat para penggemar muncak lagi.
Karena meskipun hasilnya kurang tracknya dia di pertandingan kurang bagus ya, maksud saya bilang dari musim ini kan 28 pertandingan hanya 13 kali menang, 6 kali draw dan 9 kali kalah. Tetapi kan dia menghasilkan dan berdampak. Menghasilkannya kita 1 trofi di Eropa dan 2 kali final di Eropa meskipun 1 runner up, dan 1 lagi itulah penjualan tiket dan animo supporter. Kita 40 pertandingan tiket home itu berturut-turut habis di semenjak Mourinho menukangi AS Roma. Jadi penontonnya mau nonton Mourinho apa nonton Batu di tiket? Karena kita jujur kan pelatih berkelas itu kan susah banget didatengin Roma ya. Kita pelatih berkelas kalau bisa dikatakan ya, kalau gue bilang ya terakhir ya mungkin Fabio Capello ya. Iya. Ada Luis Enrique tapi kan dia baru awal terjun Ke dunia tapi kan kurang. Iya benar-benar. Ya jadi ya gue juga setuju sih. Apa nih? Anjing mau nangis tadi. Terharu ya tadi gue juga kayak mau nangis nih. Gue emang Suaranya sudah bergetar ya. Iya tadi. gue termasuk tim yang Pendukung Mourinho. sedih dengan dikeluarkan Mourinho. Iya Karena gue juga. dari beberapa legenda Roma juga mengutarakan yang sama, termasuk Fabio Capello, Bruno Conti dan sebagainya itu ya cukup mengecam lah keputusan dari presiden yang memberhentikan Mourinho di pertengahan musim. Ya, gue juga sebagai mungkin gue bukan fans Roma tapi gue suka Jose Mourinho karena pernah menunggangi Inter juga ya. Jadi menurut gue emang gak sepantasnya Mourinho dipecat. Maksudnya bukan karena track record ya, maksudnya karena dia udah memberikan yang lu bilang tadi. Jadi kayak nggak secara etika aja, maksudnya dia harusnya tuh udah dianggap sebagai pahlawan juga karena menghasilkan trofi pertama ini loh Roma di Eropa ya, walaupun cuma Conference League tapi ini yang pertama kali dan itu Conference League pertama juga kan itu. Jadi mencatatkan di buku rekor lah ya. Edisi perdana. Menang pertama Conference League. Dan gue balik lagi Roma tuh sebenarnya musim ini ya targetnya apa sih? Kalau misal gue tanya ke lu, Targetnya udah 4 besar. 4 besar di Serie A 4 besar dan di Coppa itu sebenarnya realistis kita tuh dari awal musim itu kita bisa menjuarai di Coppa. iya, paling Itu realistis. Iya, trofi Coppa ya. Dan menurut gue dengan Roma sekarang di 7 apa? 9 ya, maksudnya di 9 untuk ke posisi 3-4 itu masih belum terlalu jauh. Betul, iya. Gitu, karena mepet-mepet doang. Ya, sekarang Fiorentina bisa ke 4 tiba-tiba. Waktu itu Bolonya. Jadi untuk posisi 3-4, 4 lah. Kalau 3 kan Milan udah sekarang lagi bagus formnya. Itu masih bisa diraih lah menurut gue untuk Roma. Dan kalau misalnya cuma Eropa kan, Liga Eropa juga masih sangat terbuka malahan kan. Jadi kalau targetnya sebenarnya Liga Champion ya dengan masih pakai Jose Mourinho tapi mungkin ada biasanya kan ada kalau misalnya tim lagi formnya lagi jelek biasanya kayak pemusatan khusus orangnya, maksudnya kayak nginep lah. Jadi nggak pada pulang tuh mungkin bisa dijadikan salah satu cara dulu. Jadi Apa bahasa retiro ya? iya retiro ya. Retiro. Iya kan mungkin bisa pakai itu dulu untuk Di biar apa lebih namanya, bonding di lagi gitu kan. asrama Kopassus gitu. Itu retironya. Iya tapi ya mungkin keputusan manajemen ada pemikiran lainnya. Jadi ya yang penting tugas Mourinho ya good luck untuk karir ke depannya lah. Kalau dari gue yang mau dimanapun mungkin dia gue nggak tahu masih ada klub-klub besar yang lagi ngincer atau enggak. Kan dapat kompensasi nyantai dulu dia. Iya 3 juta lumayan. 3 juta Di antara tim-tim yang sebelumnya ya. paling gede tuh MU 19,6. Jadi ya udahlah sekarang Gue pengen nambahin dikit nih mengenai si kelakuannya pemilik-pemilik dari USA ini ya. Ya, benar. United States of Iya. Armenia. Kita satu golongan. iya karena Milan juga ya. orang-orang ini memang udah nggak paham bola kan, pada si paling basket ya kan dia kan mereka kan. Terus ketika belum tahu kalau ada olahraga yang segitu punya akar yang gimana itu di jiwa supporternya tuh benar-benar tertanam gitu. Mereka menganggap ini bisnis, tapi sebenarnya untuk standar etika bisnis pun mereka udah cukup melangkahi gitu dengan berani. Selain Mourinho juga tentunya di Milan si pemilik ke Milan juga si Cardinale memecat Maldini dengan hanya SMS. WhatsApp ya sekarang WhatsApp ya. WhatsApp. Terus juga kabarnya Mourinho lagi nggak di Roma kan, lagi kemana dia? Ada ini pulang kampung. Ya itu Mourinho biasa ya, dia selalu dia suka Mancing. pergi Iya, mancing mania. kita tahu nanti ada di jalan-jalanan kota, sedang di restoran, sedang ya itu
Oh jadi dia nggak dipanggil ke kantor? Enggak. Jadi Mourinho sudah sedemikian panjang tadi Bang Wai kasih kontribusinya kan, terus apalagi ya Maldini udah nggak perlu ada yang mempertanyakan lah. Nggak selayaknya disingkirkan dengan cara kayak gini gitu. Karena efek dominonya, efek domino internalnya ke Romanya ya. Bener. Itu ditinggal pelatih di pertengahan musim itu dengan masih banyak pertandingan dan ditambah dengan pelatih baru kita ini masih minim pengalaman meskipun dia legenda. Ini kan maksud gue sih ini siasat apa dari presiden? Jadi dia memecat Mourinho tapi penggantinya itulah legenda dari AS Roma sendiri. Yang dimana supporter itu kalau dengan apalagi di Rossi itu tidak akan yang terlalu meluap-luap banget. Kecuali Totti baru ya. Ya itu juga nggak akan meluap maksudnya. Tapi Totti nggak mau jadi pelatih, dia tuh nggak fokus, dia lebih fokus ke manajemen ya. Iya dia lebih ke manajemen. Jadi ya itulah pinternya manajemen. Dia merekrut De Rossi meskipun hanya 6 bulan opsi perpanjangan 1 tahun, tapi kan ya sebagaimana kita tahu De Rossi karir kepelatihannya baru 2 kali. Pertama menjadi asistennya Mancini di Euro meskipun menjadi juara, dan yang kedua tuh di Spal, dan dimana rekornya itu juga tidak terlalu bagus. Dia hanya bertahan 4 bulan, dimana 17 pertandingan dia hanya menang 3 kali. Lalu seri 6 kali kalahnya 8 kali. Ya itu ya, tapi semoga saja dengan jiwa romanistinya, gladiatornya, dia bisa membangkitkan kembali ruang ganti yang banyak ketegangan pasca ditinggal Mourinho, terutama pasca kekalahan derby sih. Iya, dan menurut gua ya pilihan merekrut atau menggantikan pelatih jadi De Rossi adalah pilihan paling aman sih menurut gua ya. Karena ya dia legend seperti lu bilang, dan ya pelatih De Rossi kan memang personanya ketika main kan ya gitulah, mentalnya oke dan bisa motivasi teman-temannya waktu di saat dia jadi pemain. Dan yang gua lihat sih mungkin dia akan menularkan itu ke pemain-pemain sekarang nih yang mungkin cocok lah sama Mancini sama Paredes tuh, yang gaya bermainnya kayak De Rossi yang cukup lugas, tegas, dan asal gaprak lah. Iya, Buffon juga ya. Iya, jadi menurut gua pilihan paling aman lah. Menurut lu gimana tentang De Rossi nih? Kalau menurut gua De Rossi ya pilihan yang paling realistis lah ya, meskipun mungkin secara track record kurang bagus, tapi gue sepakat sama Bang Wai tadi bahwa Roma tuh nggak akan semudah itu mendapatkan pelatih kaliber dunia ya. Jadi kayak itu untuk mendapatkan Mourinho aja tuh menurut gue mereka udah beruntung banget. Iya. Dan gue juga pengen nambahin bahwa pelatih itu memang jadi kambing hitam yang paling gampang dan paling enak untuk disasar. Karena kayak misalnya gue ngambil contoh aja dari tim yang gue tahu ya, dari Juventus. Ketika Allegri kemarin habis-habisan dicaci maki dari berbagai sisi, kayak mainnya boring dan segala macam, gue sebenarnya masih punya kepercayaan ke Allegri, karena kita harus bisa melihat itu lebih holistik lagi. Allegri ketika dia masuk ke Juve dan ketika dia merancang komposisi pemain untuk musim ini, dia udah punya mindset yang akan dia bangun. Contohnya, dia pengen ngandelin Pogba, ya kan? Dia pengen banget ngandelin Pogba menjadi pemecah masalah di depan. Tapi ternyata ya gimana, Pogba terlalu banyak masalah kan. Dan juga beberapa pemain yang diandalkan Allegri sempat cedera di awal musim. Jadi wajar kalau Juventus agak keteteran di awal-awal. Tapi itu dia, kadang tuh klub harus memberikan kepercayaan lebih ke pelatihnya. Karena gue yakin Mourinho udah punya rencana, cuma ya memang itu tadi lu bilang ada FP, ada pemain cedera, ya kan? Dan itu hal-hal yang nggak bisa ditebak dari mana-mana. Dan mungkin karena pemiliknya dari USA ya mungkin pas dia datang ke Italia juga kaget, wah football, kok bolanya bulat? Biasa lonjong ya. Iya, mungkin ada faktor itu juga ya. Jadi kayak gampang banget lah nyalain pelatih, ini pelatihnya gimana kalah mulu. Padahal belum tentu itu. Oke. Ini kan kalau gue baca di media sosial juga, gue lihat ada artikel tentang Spalletti mengomentari penunjukan De Rossi ya. Dan dia tuh ya tadi Bang Wahyu bilang di Spal kurang oke, 17 pertandingan menang cuma 3 kali. Spalletti itu mengomentari kalau si De Rossi itu ketika menukangi Spal, kegagalannya karena si De Rossi itu melihat melihat pemain-pemainnya itu gimana ya, kalau kalimat itu dia menganggap pemain Spal itu levelnya sama kayak dia, padahal kan enggak kan. Mainnya juga Spal di seri B gitu. Dan mungkin kayak
dia anggap mainnya sama kayak gue nih, gue harus menggunakan taktik yang seperti ini. Iya. Jadi yang nggak nyampe sebenarnya Nggak main nyampe, itu ya. belum nyampe. Nah ini kan dengan tim yang Serie A lah ya, kualitas mainnya juga pasti di atas Spal. Akankah dia bisa menerapkan apa yang ada di otak dia gitu? Karena menurut gue seorang pelatih yang berasal dari pemain gelandang itu biasanya oke. Contoh lah Zidane, terus Pep juga gelandang kan sebenarnya, Pep bertahan. Ancelotti. Conte, Ancelotti, nah itu bisa oke. Thiago Motta sekarang Yang baru Xabi Alonso. Iya, Xabi Alonso kan. Pakai Pioli goblok. Dia back dia. Iya, jadi menurut gua sih ya kalau misalnya dia udah bisa menganggap, maksudnya bisa kompromi atau melihat potensial pemain-mainnya sih, dia harusnya bisa menerapkan strategi dia yang dengan baik ya. Kalau menurut Bang Bara gimana nih, kan ya De Rossi juga seorang yang ketika masa prime-nya bagus banget lah sebagai gelandang. Ini pemanis etalase aja sih dari pemilik klub, gue bilang. Begitu lu nggak bisa dapetin pelatih lain, tadi pilihan paling aman adalah legend yang lumayan punya karakter, lu taruh di depan. Sebenarnya di belakang yang kerja Opa. Oh tetap ya. Jadi ini cuma buat meredakan lah. Kalau hasil ya tahu sendiri, pelatih baru lu mau ngarepin apa. Kayak waktu Milan dengan track record Inzaghi bagus di Primavera aja, ternyata begitu di Milan tidak bisa memberikan dampak yang secepat itu juga, apalagi De Rossi. Gue rasa sih sulit sih. Ya, mungkin ya dari gue pribadi juga tidak terlalu tinggi ekspektasi ya. Mungkin ya realistisnya kita harus bisa di 4 besar karena jarak dengan Fiorentina hanya 5 poin, itu masih bisa dijangkau, masih ada Iya makanya ya masih ada 18 pertandingan lagi. Itu bukan hal yang mustahil. Itu bisa dicapai kalau untuk mencapai 4 besar, dan untuk di Europa League ini juga bermain sejauh-jauhnya aja sih. Tapi Roma juga punya tren positif ketika pergantian pelatih di pertengahan musim, karena beberapa kali Roma pergantian pelatih di pertengahan musim itu di sisa sampai akhir musim itu bermain bagus. Terakhir itu siapa? Terakhir Claudio Ranieri Menggantikan atau digantikan gitu? Menggantikan Spalletti. Oh Ya, yang sebelumnya kita pernah punya Montella, pernah punya Aurelio Andreazzoli, dan gue ingat banget tuh yang Aurelio Andreazzoli itu adalah ketika bermain di Olimpico mengalahkan Juventus yang tendangan luar kotak penalti dari Totti yang 1-0 kalau masih ingat. Nah itu di Aurelio Andreazzoli. Jadi kita punya tren positif, dan gue sih berharapnya De Rossi seperti Eusebio Di Francesco ketika menangani Roma. Kita nggak punya ekspektasi tinggi. Iya. Tapi ternyata kita bisa mengalahkan Barcelona di perempat final. Oh iya, jam itu ya? Ya, dan kita kalah di semifinal sebelum ada VAR karena kita di Olimpico 2 kali handsball. Dan itu belum ada VAR, jadi ya seharusnya bisa masuk final. Jadi ya itu aja sih ekspektasi gue terhadap De Rossi. Oke, sekarang kita balik ke pertandingan Roma melawan Veronanya ya. Kalau dari gue sih ini pasti akan sedikit memberikan dampak ke para pemain ya. Mungkin si De Rossi bisa memotivasi pemain-pemainnya nih, terutama yang asli Itali kan, main-main muda juga kan sekarang banyak pemain asli Itali, dan ngasih mental lah seenggaknya untuk Roma. Dan kebetulan lawannya juga lagi nggak terlalu sulit nih. Sekarang dia lagi di usia 18 kalau nggak salah Verona ya. 18. Dan dia bukan tim yang kuat lah. Jadi gua melihat di sini Roma akan menang, tapi bukan dengan cara yang bagus, maksudnya bukan dengan menang cantik atau merubah permainan 180 derajat seperti sebelum dari Mourinho kemarin ya. Mungkin menang ya karena mental dan motivasi aja. Menurut gua menangnya cuma 1-0 sih. Kalau menurut Bang Bara gimana? Ya, apalagi Verona selain dengan dia memang tim yang tidak terlalu bagus, terus juga posisinya lagi di bawah. Besok juga kemarin kan dia dapat walaupun menang ya, tapi si Dudanya kan kartu merah tuh. Oh yang waktu lawan Inter iya Inter kartu merah nih. Oh iya iya kayak gitu. Nah itu jadi gue rasa Roma tetap bakal menang tipis, cuma karena lawannya tim yang lebih buruk aja sih. Iya benar. Itu aja sih kalau gue bilang. Prediksi skor mungkin tadi berapa? 1-0. 1-0. Sama sih. Lu berapa? Ini membingungkannya tuh karena Veronanya oke lah, kurang bagus ya, tapi ini pelatih baru nih. Dan kita belum bisa ekspektasi apa-apa dari apa yang akan dia mainkan gitu kan. Jadi mungkin 1-0 juga gue.
Oh iya tadi kartu merah lawan Empoli, sorry. Kemarin menang di lawan Empoli, Verona. Iya. Bang Wai, Oh sorry, gue mau nambahin. Katanya sih rencananya De Rossi tuh mau masang Belotti, Lukaku dan Dybala barengan ya? Ya, dia akan memainkan formasi klasik ya Fabio Capello 3-4-1-2 dengan Dybala menjadi trequartista. dia udah sehat. Kemarin kan lawan Lazio cedera, Iya. kemarin lawan Milan nggak main, dia udah bisa main besok. Iya, kemungkinan bisa karena sudah datang ke camp pelatihan. Selingnya berarti Dybala tuh 3 pertandingan main 1 gitu ya. Iya, biasanya gitu kalau gitu. Sugijun. Jadi menurut lu gimana pertandingan Roma sebelumnya seperti apa? Aduh, ini pertandingan yang kalau gue bilang meskipun lawan Verona, tetapi cukup berat bagi De Rossi. Karena apa? Satu, absennya beberapa pemain inti. Iya, Evan Dika sama itu lagi. Evan Dika dan Afrika ya? Hashim Aouar sedang Afrika, ada masih ada yang cedera seperti Smalling masih meragukan, Renato Sanchez, lalu ada Mancini dan Cristante juga suspensi kan, tidak bisa. Cristante juga itu ya. Iya. Soalnya ya, lawan Milan ya. Jadi ini bener-bener Roma pertandingan melawan Verona ini dengan back yang bukan back asli, mungkin hanya Diego Llorente dan mungkin selebihnya Christensen akan ditaruh kembali dan mungkin Jaki Selik mungkin yang akan mengisi 3 back itu. Karena De Rossi juga statistiknya dia memakai pola yang sama ketika di Spal ya, back 3 jadi nggak terlalu berbeda jauh mungkin dari segi permainannya betul kata Bang Bara. Tidak langsung berubah total permainan. Ya mungkin ya prediksi gue Roma mungkin menang 2-0. Menang 2-0. Ya karena mungkin di publik sendiri ada gairah tersendiri. Ya, karena kan kita karena kemarin ketika di Mourinho ada desas-desus isu tuh pemain banyak yang mengeluh dengan strategi Mourinho. Karena Chris Smalling Kenapa? sudah bisa hadir di latihan ketika 2 hari Mourinho dipecat, entah kebetulan atau tidak. Padahal Smalling itu dia mengatakan belum siap karena sakit masih cedera, masih belum bisa tapi ketika ya entah Ternyata apa dia. banyak. Jadi beberapa pemain juga banyak yang mengeluh ke presiden langsung kemarin ya. Jadi setelah kekalahan derby itu banyak pemain yang ya termasuk mungkin ada yang kurang senang itu mungkin Spinazzola karena dia ketika bermain menghadapi Bologna jelek, Mourinho langsung menegur dengan keras di media. Lalu Kastrup bermain jelek ketika menghadapi Lazio langsung dikecam sama Mourinho ya. Renato Sanchez yang baru 18 menit langsung ditarik keluar ya. Itu yang membuat ketegangan ruang ganti itu sedang tidak baik saja kan. Jadi ya mungkin dengan kedatangan De Rossi bisa minimalisir ruang ganti dulu, bisa meredam ruang ganti dan memberikan gairah baru mungkin ya bisa mengapi kemenangan. Iya. Ya kalau gue sih tadi prediksi cuma menang 1-0 karena Verona ini juga walaupun dia lagi di bawah ya, bukan tim dengan jumlah kebobolan yang banyak musim ini. Dia tuh cuma kebobolan 27, bukan cuma sih, maksudnya baru kebobolan 27 gol dibandingkan dengan tim-tim yang berada di dekatnya tuh banyak udah 30-an gol. Bahkan Napoli tuh 25, jadi nggak beda jauh sama Napoli kebobolannya. Milan tuh 21. Jadi dari segi kebobolan sebenarnya dia agak sulit dibobol gitu. Apalagi kita lihat Montipò juga bermain cukup bagus musim ini. Jadi ya makanya gue prediksi 1-0 dan itu mungkin golnya juga bukan dari skema yang bagus gitu. Jadi yang dari entah dari langit lah atau dari lain atau gimana. Ya itulah menurut kita ya prediksi dan analisa kita untuk prediksi Giornata ke-21 besok. Menurut teman-teman gimana? Kalian boleh tulis di kolom komentar analisanya dan prediksinya juga. Dan ini kan kemarin Mourinho diganti oleh DDR. Nah, komentar kalian juga gimana tuh? Bang Rahmat Roma nih yang sangat romantis, silahkan tulis komentar yang lumayan panjang ya. Biasanya cuma hadir first gitu ya. Oh, kalau di Jakarta sudah nobar ya? Oh iya, ini di Jakarta juga kayaknya deh. Coba. Oh, di Jakarta? Ada nobar besok. Oh, ada nobar. Ya. Verona. Ya. Jadi kita kita open gate hari Sabtu tanggal 20 Januari jam Tandingnya Minggu. 11. Tandingnya tengah malam. Iya, tandingnya Minggu tengah malam. Iya, benar jam 11 malam open gate di Scotch Monster Coffee di Tebet. Tebet ya. Oh. Ya, langsung cek aja postingnya di Facebook Roma Club Jakarta atau di Instagram RCI_Giakarta. Oh. Pendaftaran udah buka, belum member. Terakhir kan ngobrol belum tuh. Belum. Kita sebentar lagi. Dulu dalam waktu dekat ini akan rilis untuk membership. Ini jersey lu, cerita dulu jersey apa nih? Ini Roma Club Jakarta ini. Ya. Oh, ini chapter jersey Jakarta. ketika ya ini
Jersey ketika 7 tahun RCI Jakarta. Ini sponsornya Stadler. Oh enggak dong, ini Spartan. ini logo RCI Jakarta ini, logo RCI Jakarta. Ini logo RCI Jakarta, ini kapital ibu kota. Keren sih. Iya. Ya, jadi Bang Rahmat Rumah sekali lagi kita tunggu analisanya mengenai pergantian Mourinho dan DDR ya. Apakah bagus menurut Anda? Jadi thank you lah untuk tifosi udah nonton episode kali ini ya. Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya biar kalian gak ketinggalan tiap episode baru. Terus jangan lupa juga follow Instagram dan TikToknya ada di pinsport.com untuk dapetin berita-berita olahraga terupdate. Pokoknya HP teman-teman penonton Pinsport nih, kalau ketemu HP orang ambil dulu. Iya. Subscribe-in di YouTube nih. Subscribe, Pinsport. Ini HP lu gitu. Di kantor. Semuanya. Boleh juga sih. Iya. YouTube, Instagram, TikTok gue lu buka-bukain tuh Iya. Lu HTM besok nih Roma nih yang datang. Cek dulu apa Saran deh, follow. Follow Pinball dulu. Oh bisa dikondisikan. Ya, thank you. Gua Aldi, mewakili Bintang, Bang Wai dan Bang Barah mengucapkan terima kasih. See you on another episode. Bye. Bye.